Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya dan dapat berkumpul pada kajian Al-Jabar yang dilaksanakan secara daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang sudah membimbing kita ke jalan yang benar dan diridhai. Jamaah sekali, pada malam ini kita akan menghadiri kajian dengan tema virus mutan, apakah selalu berbahaya? Yang akan disampaikan oleh Dr. Sony Suhandono. Untuk mengawali kajian pada malam ini, marilah kita membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum masuk ke acara kajian, marilah kita mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Agustina Fikri Pasaribu. Kepada Saudara Agustina, kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا صدق الله العظيم. Alhamdulillah, terima kasih kepada Saudara Agustina Fikri yang sudah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga yang membacakan dan juga mendengarkan dapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah jamaah sekalian, marilah kita masuk ke acara inti pada malam ini, yaitu kajian dengan tema virus mutan apakah selalu berbahaya yang akan disampaikan oleh Dr. Sony Suhandono. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Bapak Taufikur Rahman, selaku Ketua DKM Masjid Al-Jabar, yang akan menjadi moderator pada kajian malam hari ini. Kepada Bapak, kami persilakan. Baik, Raihan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang terlimpahkan kepada sekalian. Kita dapat bersilaturahmi kembali pada malam hari ini untuk bersama-sama mengkaji ayat-ayat Allah yang ada di Al-Quran maupun yang ada di alam semesta. Kuasaannya dengan ayat-ayatnya di alam, baik berupa sesuatu yang kita takjub ya, maupun sesuatu yang membuat kita merasa ngeri, khawatir, ketakutan. Nah, selama hampir 2 tahun ini umat manusia di muka bumi menghadapi wabah pandemi COVID-19 ya, yang telah menelan banyak sekali korban ya. Menelan banyak sekali korban. Jutaan orang di dunia sudah menjadi korban di beberapa tempat dan sekarang masih cukup tinggi ya, khususnya karena ada varian baru Omicron. Walaupun katanya tingkat kebahayaannya gitu ya tidak seganas virus mutan Delta yang sebelumnya gitu. Tapi demikian tetap saja virus ini yang telah bermutasi ya dari bentuk yang aslinya menjadi ancaman bagi kesehatan dan juga keberlangsungan umat manusia di dunia. Kita berdoa mudah-mudahan virus Omicron ini ya sebagaimana yang tadi kita harapkan tidak menimbulkan banyak korban ya, khususnya di Indonesia dan juga di negara-negara muslim yang lainnya dan juga di seluruh dunia. Baik, pada malam hari ini alhamdulillah sudah bergabung dengan kita Pak Dr. Sony Suhandono. Beliau adalah staf Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati dengan kelompok ilmuwan di bidang genetika dan biologi molekuler atau GBM. Bidang GBM ini merupakan bidang yang banyak berkontribusi ya dalam menghadapi COVID ini, antaranya dengan melakukan PCR gitu ya, dan juga kajian-kajian yang berkenaan dengan bagaimana virus COVID ini karakteristiknya dan juga bisa bermutasi seperti apa. Baik, Pak Sony Suhandono dalam banyak penelitiannya tentang genetika ya, jadi terkait mutasi ini pemahaman beliau tentu kita harapkan bisa memberikan ya pemahaman kepada kita tentang bagaimana fenomena virus ini terjadi dengan mutasi-mutasi yang sampai saat ini sudah sangat banyak sekali ya varian-varian yang ditimbulkan dari COVID-19. Saya kira tanpa memperpanjang waktu, kita dengarkan kajian dari Dr. Sony Suhandono. Pak Sony, tafadhol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar ya? Saya khawatir nggak akan terdengar soalnya. Kedengaran. Oke, baik. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Saya panggil Bapak Ibu sekalian saja ya, karena semuanya sudah senior. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah
Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Ikhwan sekalian, ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, terima kasih sudah berkenan hadir hari ini. Kita diskusikan bersama sebetulnya apakah sebuah mutasi itu memang bisa membuat suatu organisme itu berbahaya. Saya coba share dulu PowerPoint saya. Saya kembali lagi pada surat Al-Mulk ya, 1 sampai 4. Di sana disebutkan bahwa Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Alladzi khalaqa sab'an samawati tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal taru futur summa rji'il basara karrataini yanqalib ilaika basaru qasi'aw wa huwa hasib. Maksudnya Allah yang menguasai segala kerajaan dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu. Surat ini dimulai dengan tag ya, bahwa Allah itu menguasai segala kerajaan, raja di raja, dan berkuasa atas segala sesuatu. Dia menciptakan mati dan hidup untuk kamu, siapa yang di antara kalian yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha dipuji. Siapa di antara kita yang lebih baik amalnya, itu mudah-mudahan menjadi semangat kita untuk beramal soleh. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan yang Maha Kuasa. Maka lihatlah sekali lagi, apakah kamu melihat sesuatu yang sesat. Dan Allah kemudian menantang sekali lagi, kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi sampai 3 kali. Percaya pandangan akan kembali kepada tanpa menemukan cacat. Sampai lelah pun kita akan lihat sesuatu yang ada di alam ini seimbang. Jadi kalau tidak seimbang itu berarti ilmu kita salah. Ini adalah suatu sign dari Allah Subhanahu Wa Taala. Saya menciptakan seimbang. Kalau kamu melihat ketidakseimbangan, itu bukan ciptaan. Kira begitulah. Nah, dalam beberapa dekade terakhir, ilmu biologi itu sudah berkembang ke arah biologi molekuler. Di sini kita lihat bahwa alur informasi itu rata-rata adalah bahwa di dalam satu sel makhluk hidup, mulai dari bakteri sampai manusia, itu memiliki informasi molekul yang disebut sebagai DNA. Kemudian ditranskripsi menjadi RNA dan akhirnya menjadi protein. Nah, protein ini bisa berperan segala macam. Dia sebagai protein struktural itu bisa seperti cytoskeleton gitu ya. Protein ada di permukaan sel, atau di permukaan virus ya. Protein bisa sebagai enzim, bisa sebagai hormon, banyak sekali. Jadi protein ini adalah produk daripada informasi yang dihasilkan oleh DNA. Dan protein ini biasanya merupakan hasil ekspresi yang bisa fungsional di dalam sel. Nah, tentu proses alur ini bisa ada modifikasi. DNA itu bisa direproduksi ya, pada waktu sel itu membelah atau pada waktu organisme itu melakukan reproduksi,
maka DNA ini akan dikopi, kemudian diulang. Jadi kalau manusia itu lahir jadi manusia, nggak mungkin manusia lahir jadi monyet, atau dari monyet menjadi manusia itu tidak mungkin, karena proses replikasi DNA ini cukup stabil ya. Kemudian ada mekanisme dari RNA menjadi DNA menjadi RNA, RNA menjadi protein. Ini adalah mekanisme yang natural. Ada juga beberapa mekanisme natural juga, hanya jarang terjadi. RNA menjadi RNA lagi, ya, replikasi RNA menjadi RNA lagi, biasanya ada pada virus. RNA menjadi DNA juga pada virus, gitu ya. Di sini ada beberapa organisme di tingkat terendah juga melakukan replikasi RNA, tapi umumnya adalah virus. Sedangkan dari DNA langsung jumping ke protein itu impossible, kecuali terjadi di dalam laboratorium. Ini adalah rekayasa manusia, begitu ya. Nah, itu kira-kira penjelasan umum ya. Jadi virus itu biasanya berputar di sini, RNA menjadi RNA atau RNA menjadi DNA. Sebenarnya DNA menjadi DNA juga bisa pada virus ya. Jadi itu kira-kira seperti itu. Nah, dalam molekul DNA sendiri bisa terjadi perubahan. Ya. Kalau misalnya kita lihat perubahan sequence DNA itu bisa insersi, delesi, atau substitusi. Ini adalah mekanisme substitusi. Ini mekanisme umum saja. Ada beberapa lain yang lebih kompleks ya, tapi kita bicara yang sederhana saja dulu. Karena tidak semuanya saya lihat mungkin tidak semua dari biological science. Jadi ini ada insersi. Jadi kita masuk T ya, di tengah 2C ini ada T ya, itu adalah insersi, sehingga nanti protein yang dihasilkan akan berbeda ya. Yang tadinya fungsional bisa saja kemudian tidak fungsional. Kemudian dilesi ya, dilesi itu adalah kehilangan. Jadi 1C ini hilang, sehingga nanti akan terjadi perubahan dalam sequence DNA, sehingga nanti transkripsinya berubah gitu ya. Transkripsi RNA-nya akan berubah. Dan bisa jadi kemudian tidak terjadi ekspresi pada virus. Ada kemudian substitusi. Jadi bahasa ini bisa diganti ya, misalnya substitusi dengan bahasa yang lain dengan mekanisme tertentu, dia bisa diganti. Nah, dan penggantian ini tidak mempengaruhi hasil proteinnya. Ini disebut sebagai silent mutation. Jadi mutasi itu tidak bermakna, karena protein yang dihasilkan tetap sama. Jadi itulah Allah menciptakan organisme itu penuh dengan penuh dengan kasih sayang, di mana dia diberikan kemampuan untuk berubah, tapi tanpa harus mengubah sifat-sifatnya. Jadi DNA itu bisa berubah, tapi dia masih selamat. Kira-kira begitu. Nah, di sini ada juga perubahan yang menyebabkan perubahan pada asam amino. Ini berarti protein yang dihasilkan akan berubah. Kadang-kadang perubahan ini bisa menghasilkan fungsi protein yang berbeda, atau fungsi yang lebih lemah, atau fungsi yang lebih kuat aktivitas dari protein tersebut. Jadi macam-macam. Tapi bisa juga meskipun berubah asam amino, dia tidak berubah secara fungsi dari protein tersebut, bisa saja. Tapi umumnya kalau sudah berubah asam amino itu biasanya ada efek pada protein yang bersangkutan. Kita ingin coba lihat bahwa secara umum ya, manusia itu pengertian mutannya itu bahwa kalau secara natural itu kira-kira bentuk naturalnya seperti ini, ketika termutasi jadi ninja begitu ya, pura-pura ninja misalnya seperti itu bayangan manusia. Jadi menurut orang umum mutan itu selalu jelek ya, selalu
selalu perubahannya itu dari yang natural menjadi sintetik gitu ya, atau dari yang common jadi unik gitu ya, dari yang sesuatu yang biasa, manusia biasa terus jadi kulitnya warnanya hijau gitu ya. Jadi pokoknya aneh-aneh. Padahal kenyataannya di alam itu tidak seperti itu. Mutasi terjadi tapi tidak sampai mengubah makhluk hidup itu menjadi sangat ekstrim. Kemudian orang beranggapan bahwa mutan itu selalu dangerous, selalu jelek, selalu digambarkan dalam kartun maupun film-film itu mutan itu begitu mengerikan. Misalnya tangannya jadi keluar pisau begitu ya, segala macam. Atau dari bisa saja dari yang friendly jadi dangerous atau yang dangerous jadi friendly misalnya. Ada perubahan sifat yang signifikan dalam mutan-mutan yang tidak pahami oleh sebagian besar manusia. Tapi kenyataan di alamnya tidak seperti itu. Jadi sebetulnya perubahan itu, mutan-mutan yang baru itu bisa saja nanti akan hilang di telan zaman. Karena dia tidak bisa adaptasi. Di dalam konsep biologi itu ada istilah adaptasi. Adaptasi itu kemampuan suatu organisme untuk hidup dan bereplikasi atau berkembang biak di lingkungannya, ya. Jadi beradaptasi sehingga dia bisa melakukan reproduksi dengan baik. Nah, bisa saja dia tidak bisa adaptasi, jadi dia tidak bisa melakukan reproduksi sehingga generasi berikutnya tidak terjadi dan dia akan hilang di telan zaman. Nah, yang begitu tuh banyak. Ya. Sebetulnya di alam yang begitu tuh banyak. Jadi kalau ada mutasi yang jelek, tidak adaptif, dia akan hilang. Nah, yang adaptif itu jarang sekali dan biasanya begitu dia ada, kemudian dia akan menguasai populasi yang lama begitu. Dia akan bereproduksi lebih cepat dan dia akan menguasai habitat tersebut gitu. Nah, itu adalah mutasi yang successful. Nah, memang di alam itu Allah sudah membuat semacam rule of the atau sunatullah bahwa organisme itu harus bisa adaptif, harus bisa dia akan berubah menyesuaikan supaya dia bisa lebih fit, ya, lebih adaptif dalam lingkungan yang baru. Gitu ya. Jadi kalau ada perubahan lingkungan, maka dia akan ikut berubah sesuai dengan requirement dari lingkungan tersebut. Misalnya suhunya berubah, maka dia akan tercipta keturunan-keturunan yang tidak ada temperatur bisa kita ada melakukan di sini. Doni. Bisa di mute dulu nggak? Nah, ya, jadi kita di bumi ini Allah sudah mentakdirkan atau sudah membuat sunatullah bahwa evolusi atau perubahan-perubahan pada organisme itu dimaksudkan bahwa dia harus bisa beradaptasi di lingkungannya dan survive, bisa berada di dunia ini dengan waktu yang sangat lama. Spesies itu bisa bertahan. Karena kenapa begitu? Makin banyak spesies yang bertahan, dunia ini makin seimbang. Makin banyak yang hilang, maka dunia ini makin tidak seimbang. Makin kacau dia. Jadi entropinya akan naik terus. Kalau spesies itu banyak yang hilang. Oleh sebab itu, seperti halnya virus juga akan bermutasi. Nah, berbeda dengan kura-kura yang hanya hidup di air gitu ya, dia akan terpengaruh dari lingkungannya yaitu air, batu, ikan dan sebagainya di sekitar situ. Nah, tetapi kalau virus itu adalah organisme parasitik ya, dia akan menginfeksi sel
si sel. Kita lihat bagaimana virus SARS-CoV-2 yang masuk. Ketika masuk, kemudian RNA-nya akan lepas, ya. Kemudian dia masukkan ke ribosom. Nah, di sini akan dihasilkan salah satunya adalah protein RNA polimerase. Nah, RNA polimerase ini harusnya akan menghasilkan protein, tetapi di sini RNA polimerase juga bersifat sebagai copying agent. Ya. Dia dapat mengcopy RNA yang ada menjadi RNA baru. Gitu ya. Jadi pertama dia akan menghasilkan RNA baru sesuai dengan RNA yang lama. Yang kedua, dia juga bisa membuat RNA yang akan menghasilkan berbagai macam protein daripada si virus. Ya, dia akan menghasilkan RNA pendek-pendek yang subgenomik, ya, sehingga dia akan menghasilkan nucleotide capsid, menghasilkan spike protein, membran protein, envelope protein, gitu ya, yang nanti akan diassembling ya di dalam retikulum endoplasma atau di Golgi. Itu nanti akan kemudian menghasilkan virus baru. Itu akan diassembling. RNA baru dan protein-protein yang baru itu akan diassembling. Dari RE dia akan ke Golgi, lalu kemudian dia akan dikeluarkan dari sel. Kira-kira seperti itu. Nah, mutasi itu terjadi pada virus itu, virus SARS-CoV-2 terutama, itu terjadi ketika proses di sini. Proses replikasi itu selalu akan selalu bisa terjadi kesalahan. Jadi si protein ini, baik DNA polimerase atau RNA polimerase, selalu akan bisa melakukan kesalahan. Dan awalnya orang merasa berkeyakinan bahwa proses mutasi ini bersifat random. Lalu nanti ketika menjadi virus dia akan diseleksi oleh alamnya. Jadi kalau dia mutasi pada S protein ini ternyata tidak bisa nempel di reseptor AC2 dari seseorang, maka dia tidak akan bisa melakukan replikasi lagi. Seterusnya. Jadi mutasi ini terjadi di sini, sehingga dia kalau mutasi pada RNA dia akan mempengaruhi materi genetiknya. Genotipenya akan berubah. Tetapi kalau mutasi itu terjadi pada RNA yang akan menghasilkan protein permukaan, maka dia akan mengubah fenotipe daripada virus tersebut. Nah, apa bedanya? Kalau genotipe yang berubah, maka dia akan menghasilkan fenotipe virus yang baru yang berubah. Nah, tetapi kalau yang berubah fenotipenya, maka si virus ini, ya spesifik virus ini, dia akan bisa menginfeksi atau tidak. Kalau dia bisa menginfeksi, maka RNA yang ada di dalamnya ini bisa membentuk virus baru. Tapi virus baru yang baru ini belum tentu sama dengan virus ini. Karena bagian-bagian yang ada di luar ini bukan dari RNA yang ini, tapi RNA yang lain. Di sini adalah RNA aslinya. Ya. Nah, jadi nanti yang ini akan menghasilkan virus yang baru kalau dia terjadi mutasi. Nah, Anda bayangkan sekarang berapa macam virus yang bisa dihasilkan karena kesalahan ini. Bisa ratusan macam. Jadi dari ratusan mungkin ribuan virus baru yang berkembang, mungkin hanya 10% atau 5% yang kemudian bisa beradaptasi dan melakukan replikasi. Nah, ketika dia bisa beradaptasi, maka sifatnya juga akan berubah. Jadi nanti kita akan lihat bahwa sifat-sifat itu akan berubah. Nah, secara besarnya, virus SARS-CoV itu berasal dari hewan sebetulnya. Ya. Jadi ada hewan burung-burungan di sini ada hewan air, ya, ini juga termasuk dari bangsa paus misalnya, ya.
Kemudian dia berevolusi, kemudian menghasilkan dua jenis virus yang hidup di manusia dan di babi. Ya, di sini adalah flu babi ya, kalau nggak salah. Nah, terus yang di sini adalah jenis virus flu ya. Ini jenis virus flu di mana ada SARS, ada MERS, ada SARS-CoV-2 gitu ya, dan beberapa virus yang lain. Dan ini bisa hidup di kelelawar, di macam-macam hewan, terus kemudian nanti jumping ke manusia, dan sekarang SARS-CoV-2 ini akan terus hidup di manusia ya, seperti MERS dan SARS-CoV-1 dan yang lain-lain yang merah-merah ini adalah yang sudah bisa hidup di manusia. Nah, ternyata pola arsitektur gennya itu sama, ya. Semuanya ini sama. Ya. SARS itu sama semua. Ada ORF1A, ada ORF1B, gitu ya, ada spike protein, ada macam-macam lagi yang akan menghasilkan protein permukaan. Jadi arsitektur dari SARS itu semua sama. Jadi ini merupakan karakteristik dari virus tersebut. Di dalam ini mikroskop itu kayak elektron mikroskop kita bisa lihat bentuknya kira-kira seperti ini. Dan kalau digambarkan secara kartun ya kira-kira seperti ini. Nah, saya katakan bahwa virus SARS ini kan dia awalnya timbul ditemukan di kelelawar ya, kelelawar, terus kemudian jumping ke manusia. Dia bereplikasi menularkan dari manusia ke manusia, menyebabkan sakit, bahkan kematian, meskipun kematian hanya kecil, hanya mungkin 3%, kalau nggak salah 3-5% gitu, tergantung situasi kondisi negara yang bersangkutan. Kalau kayak Inggris itu sistem kesehatannya sudah sangat bagus begitu ya, dan praktis begitu ya, sehingga orang yang sakit separah apapun akan diusahakan untuk tetap hidup. Saya bayangkan kalau di Indonesia, di daerah terpencil di mana rumah sakit juga sulit, kalaupun ada juga kadang-kadang airnya juga nggak nyala gitu ya. Ini cerita beneran ya, bahwa seorang dokter saya, dokter ahli ginjal, bukan nefrologis, urolog ya, dari yang menangani operasi di ginjal saya itu. Dia orangnya baik sekali ya. Suatu hari dia memberi pelatihan operasi di Papua. Anda bayangkan untuk mencuci tangan itu harus menggunakan air yang dari ember. Tidak ada air yang keluar dari keran. Sampai separah itu ya. Itu di Papua itu. Dan dia mengajarkan bagaimana melakukan operasi pada kondisi yang darurat seperti itu. Anda bayangkan kalau Anda kena SARS-CoV-2 di sana, itu seperti apa penanganan? Tetangga saya, wakil rektor dari UPI, ya, kemudian kena SARS gitu ya, kena COVID-19. Halo Pak Sony. Ya. Suaranya bisa lebih gede nggak ya? Mungkin didekatkan ininya, mic-nya. Kedengaran sih, cuman kayaknya masih kurang. Maaf. Mungkin volumenya sudah cukup tinggi. Mungkin di sini. Oke. Gimana? Bisa dengar? Better. Ya. Lanjut Pak Sony, silakan. Halo? Ya. Oke. Oke. Ya. Jadi, lupa saya tadi. Jadi seorang wakil rektor di UPI itu kena SARS-CoV-2 itu, kemudian dirawat, tidak dapat tempat, kemudian dirawat di jauh sana di daerah mana itu,
di pinggir kota lah ya, rumah sakit di pinggir kota. Akhirnya karena di sana tidak diurusin, dia mau buang air juga nggak bisa karena susternya nggak mau melayani. Karena terlalu banyak pekerjaan, jadi akhirnya dia tidak buang air 2 hari ya. Dan itu menyebabkan dia tambah sakit ya. Kemudian akhirnya dikeluarkan, pulang ke rumah. 2 hari, 3 hari di rumah juga diurusi, bisa mandi, bisa lumayan agak enak, tapi ya secara medis mereka tidak bisa dilayani dengan baik. Misalnya oksigen juga terbatas dan sebagainya. Akhirnya makin parah, kemudian dilarikan ke Edelweiss 1 hari kemudian meninggal. Ini adalah suatu bukti bahwa sistem kesehatan kita itu menentukan jumlah kematian yang terjadi pada SARS-CoV-2. Jadi tidak semua negara memiliki persentase kematian yang sama, tergantung dari fasilitas kesehatannya. Jadi bukan tergantung hanya keganasan virus. Nah, kalau kita lihat perkembangan virus SARS-CoV dari mulai lambda terus beta, kemudian ada macam-macam lagi, akhirnya omikron gitu ya, atau delta, kemudian omikron. Gitu ya. Dan nanti ada ihu lagi. Ihu itu banyak lagi, lebih banyak lagi mutasinya di bagian S protein. Nah, ternyata kalau kita lihat delta dan sebelumnya, delta itu menyebabkan kelihatannya lebih parah dan lebih infectious. Jadi dua-duanya kerja. Jadi infectious dan keparahannya berjalan bersamaan. Tapi di Omicron keparahannya berkurang, tapi infectiousnya jadi 6 kali lebih cepat. Jadi penyebarannya lebih cepat, jauh lebih cepat dari Delta. Sekarang di Indonesia dua-duanya ada Delta, ada Omicron. Nah, apakah ada kasus double infection, Pak? Wah, nggak tahu saya belum dapat kabar itu. Tapi kecenderungannya virus itu memang harus survive, Pak. Jadi dia sebagai makhluk Allah itu memang diberikan diberikan keleluasaan untuk berubah menjadi lebih adaptif, ya, lebih adaptif supaya eksistensinya tidak hilang, gitu ya. Karena manusia pengen hilang, tapi buat virusnya tidak mau hilang, gitu. Nah, jadi manusia juga tidak mau hilang atau tidak mau mengalami kematian karena virus. Jadi masing-masing organisme itu namanya berkoevolusi, ya. Jadi dia akan berubah, beradaptasi dengan musuhnya, ya. Jadi saling beradaptasi. Serangga dengan hama serangga dengan tanaman misalnya ya. Nah, itu juga sama, virus dengan tanaman, kemudian kutu dengan dengan kucing gitu ya, atau dengan anjing gitu ya. Nah, itu juga saling berkoevolusi. Jadi kita lihat saja perkembangannya. Satu hal yang harus dikatakan adalah bahwa setiap cobaan itu kan menurut Allah kamu harus sabar. Untuk setiap cobaan itu kita datang kepada kita itu harus sabar. Apa maksudnya dengan sabar itu? Sabar itu kita berusaha sebaik-baik mungkin untuk untuk menghindar, untuk lepas dari tekanan wabah misalnya. Harus sungguh-sungguh. Jadi bagaimana caranya? Jadi kan ada itu idiom-idiom di kalangan umat muslim bahwa Allah sama virus itu kuat mana? Bukankah Allah yang menciptakan virus? Mengapa kita harus takut sama virus? Kalau kita menjadi hamba yang soleh, insya Allah Allah akan melindungi kita. Tapi Anda lupa bahwa statement itu tidak mempertimbangkan kekuasaan Allah dalam menciptakan virus. Ya, Allah sudah menciptakan sunatullah bahwa virus itu SARS-CoV-2 bisa masuk ke hidung dan mulut
atau mata dan bisa menyebabkan sakit, dan sebagian besar orang tidak sakit. Tapi ada sebagian kecil orang, mungkin 5-10% menjadi sakit parah, bahkan kemudian ada yang meninggal sekitar 3-5%. Nah, itu adalah sunatullah. Kalau kita ngelawan sunatullah, kira-kira gimana ya? Siapa yang sombong ya? Kita sendiri yang sombong. Jadi seolah-olah kita hamba Allah yang begitu solehnya, ya, kemudian tidak bisa akan bisa dilindungi dari siapa yang menyuruh begitu. Anda yakin Allah akan sayang sama Anda? Bukankah kita tidak boleh jumawa ya kepada rahmat Allah? Nah, ini banyak beredar, Pak. Jadi Anda bisa lihatlah di lingkungan Anda sekitar ya, banyak seperti itu. Bahkan sekarang orang juga mengatakan virus itu sudah tidak ada. Tidak ada, Allah sudah menghilangkannya. Dan kita harus percaya itu. Kalau nggak percaya itu, Anda ini tidak berterima kasih pada Allah. Sekarang sudah hilang. Kita nikmati aja, kita syukuri saja. Nah, jadi saudara sekalian, virus itu belum hilang, masih ada di sekitar kita. Hanya saja jumlahnya atau pola infeksinya itu sudah turun, ya, karena proses yang dilakukan itu pembatasan pergerakan manusia, penggunaan masker, vaksinasi, itu menyebabkan virus tidak bisa bergerak dengan leluasa. Jadi dia akan hanya menginfeksi sejumlah kecil orang saja, dan itu sudah kita nikmati beberapa minggu terakhir, dan sekarang mulai banyak lagi. Dan manusia di kita kebanyakan sudah mulai abai. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah Omikron ini kemudian menjadi lebih ganas, atau mungkin nanti dia berevolusi lagi menjadi lebih ganas lagi? Kalau lebih infeksius mungkin saja, ya, karena virus itu lebih senang kalau dia lebih cepat menginfeksi orang lain, jumlahnya makin cepat banyak, maka dia akan survive. Manusia tidak mau kebanyakan virus itu, karena kalau makin banyak virus, kemungkinan ada yang sakit dan mati juga makin besar. Meskipun kalau dilihat satu persatu mungkin si virus ini tidak separah Delta. Tapi jangan lupa Delta itu belum hilang juga. Jadi dia bisa menginfeksi. Orang-orang yang tidak vaksinasi di Amerika itu memberikan angka yang dominan pada hunian rumah sakit dan kematian. Jumlah kematian dan hunian yang di rumah sakit itu didominasi oleh orang-orang yang tidak divaksinasi. Nanti kapan hari kalau Bapak Ibu butuh, saya bisa nanti kirimkan baik lewat Pak Taufik atau di WA Group, Inti Asasi atau di mana saja, saya bisa sampaikan banyak data bagaimana orang yang tidak divaksinasi itu punya kerentanan atau probability yang tinggi untuk sakit dan mengalami kematian. Itu adalah sunatullah, dan kita harus hargai. Itu adalah suatu ilmu yang diberikan kepada Allah kepada kita. Jadi coba kita perhatikan gitu ya, kita sabari gitu ya, sehingga kita bisa memproteksi diri sendiri dari wabah tersebut. Saya sudah lama mencari-cari cara data yang mudah begitu ya untuk dipahami begitu ya. Ini ada major varian. Ini sebetulnya jenis bagian kecil aja ya, yang sangat kelihatan dan menyebabkan banyak masalah begitu ya. Ada varian alpha, ada gamma, ada beta, ada delta. Nah, delta ini yang kemarin kita lihat sangat berbahaya begitu ya. Nah, ketika sampai di Omikron itu di sini kita lihat bahwa contohnya hospitalization
itu sudah di low risk. Jadi kalau kita lihat di sini bahwa ada penurunan yang signifikan dari Delta menjadi Omicron itu hospitalization rate-nya jadi sangat rendah, risikonya rendah sekali untuk masuk rumah sakit. Tapi kita lihat penyebarannya sangat tinggi. Di sini nggak disebutkan ya, karena mungkin dari ini saya ambil dari Wikipedia dan mungkin sudah tidak terlalu up to date ya. Ini sebenarnya 6 kali lebih infectious ya, transmisinya lebih 6 kali lebih banyak daripada Delta. Ya, artinya dia bisa menular 6 kali lipat lebih cepat ya, daripada Delta. Nah, tetapi persentase sakit dan bahkan mortality rate-nya jauh lebih rendah daripada di Delta. Dan itu datanya di Inggris itu jelas sekali ya, nanti Bapak Ibu bisa lihat lah ya, saya lupa memasukkannya. Jadi data di Inggris itu mengatakan ada ratusan ribu infection, yang meninggal itu hanya 23 kalau nggak salah. Jadi kalau Delta itu bisa ratusan itu yang meninggal, mungkin ribuan juga ya, dari belasan ribu. Jadi itu yang kami pahami. Jadi kita harus yakin bahwa semua organisme itu berevolusi untuk survive, untuk fit pada lingkungan. Demikian juga virus ini. Kalau virus ini menyebabkan kematian, ya, seperti Ebola, begitu ya, seperti beberapa virus lain yang hanya dalam 2 hari, 3 hari orang meninggal, itu cepat hilang. Ya, cepat hilang. Ebola tidak pernah menjadi pandemi. Pandemi. Dia hanya epidemi di Afrika saja sana, nggak bisa kemana-mana. Karena begitu kena meninggal. Jadi dia nggak sempat menyebar kemana-mana. Justru yang ganas-ganas begitu justru tidak bisa survive lama. Allah memang murah lagi maha penyayang, karena Allah itu menciptakan organisme itu sebagai cobaan itu sedemikian sehingga itu bisa dikelola oleh manusia. Nah, sedangkan pada COVID-19 kecenderungannya makin cepat bertransmisi, dia kecenderungannya makin tidak parah. Tapi jangan salah, karena transmisinya begitu cepat, orang-orang yang tidak divaksin, orang-orang yang rentan, dan apalagi tidak divaksin, itu akan menjadi korban. Bisa menjadi korban. Artinya total general bisa saja sama seperti Delta. Ya, kita lihat nanti saja, tidak lama lagi, beberapa rumah sakit di Jakarta mulai penuh sekarang. Jadi asumsi bahwa Omicron tidak terlalu berbahaya dari Delta, jangan lupa Delta juga masih banyak berkeliaran di sekitar kita. Jadi 2 macam virus itu bisa saja bersinergi kemudian menyebabkan damage yang luar biasa pada society. Tidak mau PPKM lagi dan menyebabkan banyak sekali kemiskinan ya. Dan kita berdoa sajalah mudah-mudahan pemimpin-pemimpin kita segera sadar bahwa kelakuan mereka itu bisa membunuh mereka sendiri sebetulnya. Bisa membunuh mereka sendiri. Rakyat yang mau dibunuh itu tidak akan pernah bisa diam saja. Mereka juga akan berevolusi, akan bertahan, tidak mau mati konyol gitu ya. Dia akan berontak gitu ya. Tidak akan diam saja. Sama seperti warga negara di negara maju itu sekarang kan, karena sudah fed up dengan PPKM atau lockdown, mereka berontak ya. Jadi what the hell katanya gitu. Tapi akhirnya banyak yang mati juga gitu di rumah sakit. Wallahu alam bisawab, saya pikir kita lebih enak kalau kita diskusi ya, sehingga eksplorasinya bisa lebih dalam dan kita bisa belajar lebih banyak dengan teman-teman lain ya, karena
mungkin saja di antara peserta ini banyak juga orang-orang yang lebih ahli dari saya, dan saya senang sekali kalau bisa belajar dari mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelahiran Pak Sony, ini kita belajar lagi ya tentang genetika molekuler gitu kan, ya terkait dengan virus ini ya. Ya tadi menarik ya pernyataan Pak Sony yang berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dengan maha adilnya gitu ya. Jadi kalau virus ya apa namanya, virus yang sangat fatal seperti Ebola gitu ya, dia tidak akan menyebabkan penyebaran dengan cepat gitu ya, karena terjadi kematian cepat orang yang terkena gitu ya. Jadi tidak sempat keliling-keliling dulu gitu ya. Tingkat parahnya langsung ketika dia kena dia akan langsung parah. Tapi kalau untuk kasus COVID ini kan dia memang ya sebetulnya kan kalau perhitung-hitungan mungkin fatalitasnya mungkin berapa ya, 3% atau 4%. Ini ada Pak Husna juga, mungkin kita minta nanti pandangan Pak Husna ya, juga sama-sama dari GBM ya, tentang apa namanya, tingkat fatalitas ya dari virus dibandingkan dengan yang lainnya. Jadi mungkin pertanyaan dari orang awam ya Pak Sony saat ini, setelah Omikron ini kan katanya ada anak Omikron, nanti ada cucu Omikron. Kira-kira bagaimana sebetulnya kalau kita memandang dari dulu virus Spanyol ya, flu Spanyol itu, akhirnya mungkin setelah 3 tahunan gitu kalau nggak salah, kemudian hilang. Nah, bagaimana mekanisme hilangnya itu terjadi Pak Sony? Apakah mutannya jadi habis atau seperti apa ya? Iya. Dulu barangkali Pak Sony. Iya, jadi itu seperti begini ya. Ketika itu kan virus itu punya alat pengenal ya, alat pengenal apa namanya, alat pengenal hostnya. Ya. Jadi tadi S protein itu bisa mengenali AC ya, reseptor AC2 itu adalah alat pengenalnya. Ya. Jadi yang kemarin bermutasi itu hanya bagian tertentu dari protein S, ya, yaitu bagian RBD-nya yang jadi mutasi. Dan mutasinya itu makin banyak. Jadi yang IHU itu misalnya lanjutan dari Omikron itu bisa, saya lupa itu cuma, tapi kira-kira 1,5 kali lipat lebih banyak daripada Omikron ya, jumlah mutasinya. Sehingga kemungkinan besar pelekatan pada AC2 itu bisa saja berubah gitu. Jadi jumlah mutasi yang banyak itu dan makin banyak itu bisa saja menjadi apa ya, menjadi backfire buat si virus itu, backfire, dan sehingga dia menjadi sulit untuk menempel. Nah, pada akhirnya karena yang lebih ganas seperti Delta atau Omikron dan lain-lain itu makin banyak ditekan, ya akhirnya lama-lama hilang juga. Tetapi waktu hilangnya berapa lama? Itu yang mungkin tidak bisa kita prediksi. Sangat tergantung dari kerjasama masyarakat dan pemerintah, termasuk juga kemampuan obat untuk melawan virus. Atau bahkan virus itu akan terus ada seperti flu ya, beratus-ratus tahun akan terus ada, tapi tidak akan menyebabkan kerusakan yang parah seperti kematian atau hospitality yang sangat banyak di rumah sakit. Jadi tidak harus hilang. Jadi keberadaan virus itu bisa tetap ada, tetapi manageable. Dan saya menduga untuk SARS-CoV-2 ini akan seperti flu.
seperti flu karena rate of mutation rate-nya cukup tinggi. Makin lama kelihatannya akan tidak makin berbahaya, mudah-mudahan ya. Orang Jepang itu ada yang berteori juga bahwa ini COVID-19 ini suatu hari makin lama makin bukan threat lagi, sudah bukan pandemi lagi. Jadi seperti flu biasa saja. Jadi vaksin itu bisa dibuat terus menjadi lebih baik begitu ya, menggunakan strain-strain yang baru. Dan seperti halnya flu, itu selalu ada vaksin flu yang baru. Di Eropa, saya waktu itu setiap tahun disuntik flu, ya, karena saya punya asma. Dan waktu itu juga sangat mengganggu pekerjaan saya kalau saya kena flu itu. Hampir tiap minggu saya kena flu, atau 2 minggu atau seminggu sekali saya kena flu, dan itu bisa sangat berat. Dan itu menyebabkan saya tidak bisa bekerja dengan baik. Jadi saya disuntik anti flu setiap tahun sekali. Dan alhamdulillah itu bisa menahan saya untuk tidak kena flu. Saya kira untuk COVID-19 seperti itu. Dan obatnya itu makin lama juga akan murah dan akan tersedia di mana-mana. Kalau sekarang masih mahal sih ya. Jadi in the future kita harus akan hidup dengan SARS-CoV-2, berdamai begitu ya, tanpa kita harus saling menyakiti begitu. Jadi mungkin begitu Pak Taufik, tidak usah terlalu khawatir, tetap prokes, tetapi kita juga tawakal Allah, sehingga kita bisa selamat dunia akhirat. Baik ya, terima kasih Pak Soni. Ini kebetulan ada Pak Husna ya. Assalamualaikum Pak Husna. Pak Husna, bisa di-unmute audionya. Saya ingin mendengar bagaimana kondisi di Bandung ya, terutama di Labkes Dinkes Bandung, kondisi Omikron di Bandung dan sekitarnya barangkali gitu. Pak Husna bisa masih monitor Pak Husna? Mungkin lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, silakan kalau ada pertanyaan ya atau komentar terhadap apa yang disampaikan oleh Pak Soni terkait dengan bagaimana perkembangan dari virus COVID-19 ini yang sudah hampir 2 tahun ya. Maret itu ulang tahunnya bentar lagi gitu ya. Silakan. Bu Nur, Bu Yayat, Bu Yuce, Pak Firman, mungkin Pak Firman, silakan Firman. Ya Pak, baik Pak. Suara saya masuk Pak? Ya bagus, bagus ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Soni, terima kasih banyak atas pemaparannya tadi, sangat menarik dan mengingatkan saya juga Pak, dulu saya mahasiswa Pak Soni juga saat ambil master di biotek. Mungkin kalau yang mau saya tanyakan lebih bagaimana saat kita menyikapi saat ini begitu Pak ya, karena kan secara sunatullah mungkin bagaimana virus itu tadi bermutasi itu memang bagian dari dia survive gitu ya, survival mechanism dari virus. Nah kalau saya ingin minta pendapat Pak Soni bagaimana kita menanggapinya atau bersikap, karena kan di satu sisi ada juga ketakutan-ketakutan yang jadinya kita tuh ketakutan yang berlebihan, mungkin jadi nggak mau ketemu orang sama sekali misalnya, atau seperti apa kondisi-kondisi yang menyebabkan kita tuh mungkin masuknya ke paranoid gitu. Sementara kan ada juga yang bisa jadi dia itu letal, bisa jadi tidak terhadap kita gitu. Tapi kan bagaimana sebetulnya kita itu harus juga secara keimanan gitu ya, khauf atau takutnya itu kan kepada
Allah sebagai kholiknya gitu, bukan semata-mata kepada makhluknya saja gitu. Itu mungkin kalau dari saya yang ingin coba minta jawaban dari Pak Sony. Terima kasih banyak kesempatannya juga Pak Taufik. Ya, Assalamualaikum pasti Pak warahmatullahi Firman. wabarakatuh. Salam. Ya. Silakan Pak Sony. Iya, ya. Ya, begini Mas Firman saya. Jadi memang itu ada banyak idiom-idiom seperti itu. Jadi kita harusnya lebih takut kepada Allah daripada pada virus begitu. Jadi kalau kita ingin menjustifikasi kita harus bagaimana, coba lihat dulu datanya. Ya. Ini mudah-mudahan pemerintah sadar ya bahwa mereka harus melakukan surveillance secara rutin ya, sehingga perkembangan infeksi virus di suatu area itu bisa dimonitor. Nah, seperti sekarang kan datanya Jawa Barat itu juga masih kecil ya dibandingkan Jakarta ya. Jadi artinya kalau saya itu ya nggak usah terlalu khawatir gitu. Selama kita hanya berada di sekitar rumah kita, kemudian mungkin hanya ke satu tempat saja, misalnya ke kampus atau ke pasar dekat kita, itu mungkin kita masih agak pede lah kita pakai, asal kita pakai masker cukup gitu ya, satu lapis, lalu kita harus menjaga diri tidak terlalu dekat dengan orang sekitar kita. Saya kira itu sudah cukup. Ke masjid silakan gitu ya, untuk yang sehat sebaiknya di dalam masjid dengan jarak atau mau tidak jarak itu mungkin masih perdebatan, silakan saja yang penting harus pakai masker begitu aja ya, pakai masker dan lebih baik pakai kacamata juga sebetulnya ya untuk melindungi lubang-lubang di mana virus bisa masuk. Kalau di masjid saya rekomen dua lapis ya. Tapi mungkin sekarang belum terlalu besar, satu lapis cukup. Ya, yang penting kita tetap bermasker begitu. Kalau saya sendiri seorang yang mungkin punya komorbid, jadi saya tidak sholat di dalam masjid, tetapi di emperan masjid saja, di mana ada kaca yang membatasi. Kebetulan masjid saya masjid kecil sehingga saya di selasar itu hanya satu orang saja, tetapi tetap berdekatan dengan orang yang sebelahnya dibatasi kaca begitu ya. Jadi saya berani buka masker pada ketika sholat karena tidak ada orang lain di sekitar saya. Jadi itu akal-akalan saya dan Anda bisa juga mengikuti saya kalau memang keadaan situasi yang sama begitu ya. Tapi kadang-kadang tidak seperti di tempat saya ya, rata-rata mungkin berbeda begitu. Jadi kita rasional aja ya. Jadi kalau sekarang Anda jalan-jalan ke gunung cuman berdua sama istri, di sana sepi, ya nggak usah pakai masker, nggak apa-apa gitu, santai aja. Ya, makan minum bersama nggak masalah, bersama istri ya maksudnya. Bukan bersama orang sampai 50 orang itu jangan. Gitu ya. Ya, birasional saja. Satu. Yang kedua, tawakal Allah itu jelas ya. Jadi kita selalu berdoa kepada Allah supaya kita dilindungi daripada wabah. Kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau sudah begitu kena juga, sakit juga, meninggal, insya Allah syahid katanya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan gitu ya. Kita mati, kalau kita usaha lalu kita mati itu adalah syahid. Masalahnya kalau kita mati karena kita salah atau tidak berusaha dengan benar, ya itu namanya mati konyol, bukan mati syahid. Nah, itu yang mungkin harus diperhatikan oleh kita. Ya, kalau kita mau bahagia dunia dan akhirat, ya hormati sunatullah itu. Ya, hormati sunatullah itu. Caranya gimana? Sering cuci tangan, pakai masker kalau mau keluar atau ke tempat-tempat yang beresiko. Kalau tempat-tempat yang ramai,
Anda pakai kacamata, kalau perlu face shield begitu ya. Sering cuci tangan, ya. Hindari jarak yang terlalu dekat. Semua itu diikuti ya. Maskernya double, jangan sempat ada lubang ya. Ya itu harus diperhatikan baik-baik. Sehingga kalau kita pun sakit dan meninggal itu insya Allah syahid begitu ya. Jadi kalau nggak ada usaha ya konyol mati sama saja. Seperti orang ketabrak mobil, seperti orang karena apa tidak melihat lampu merah dia nyebrang ketabrak ya mati konyol. Karena apa dia tidak melihat lampu merah begitu. Kalau sudah lampu hijau ditabrak mobil bisa syahid ya karena bukan salah dia. Kira-kira begitu Mas Firmansyah. Be rasional saja, perhatikan data COVID di sekitar daerah Anda. Kalau masih belum khawatirkan, don't worry too much, begitu ya. Tapi kalau sudah mulai naik, kita juga harus lebih antisipatif ya. Kalau ada himbauan jangan ke masjid dulu ya kita ikuti saja ya paling 1-2 minggu lah gitu ya. Setelah itu kita mulai lagi. Bismillah. Di kompleks saya sudah terbukti ya, ketika ada himbauan tidak ke masjid, sebagian warga itu nekat ke masjid. Akibatnya dari yang sering ke masjid itu ada 3 atau 4 orang yang terinfeksi. Mungkin yang sering ke masjid hanya 10 orang ya pada waktu COVID itu. Yang 4 kena. Gitu. 1 meninggal. Jadi begitu, sunnatullah itu akan bekerja, ya. Akan bekerja pada siapapun. Apakah dia kafir, mukmin, munafik, semua akan tunduk pada sunnatullah. Ya. Jadi jangan sombong. Kita sebagai mukmin lalu Allah akan melindungi, jangan sombong begitu. Sunnatullah adalah sunnatullah yang harus kita hormati dan kita sabari begitu ya. Saya kira begitu, Mas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Soni ya. Silakan Bapak Ibu sekalian kalau ada pertanyaan lain. Pak Usna udah monitor belum ya Pak Usna? Ingin tahu bagaimana kondisi saat ini ya data baik di Bandung atau Jawa Barat dan di Ya, saya malah pengen ya. tahu juga itu. Nah, makanya nih Pak Usna cuman dia nggak monitor. Baik, ini ada pertanyaan dari Bu Aisyah di chatroom ya. Kira-kira sampai keturunan keberapa COVID ini bisa melemah seperti flu biasa? Ini mirip-mirip pertanyaan saya tadi di awal sepertinya Bu Aisyah. Kalau sebetulnya bukan tergantung strainnya ya, tapi justru tergantung kesiapan kita ya. Jadi kapan dianggap sebagai flu biasa? Kalau sudah ada obat yang murah dan tersedia di mana saja di Indonesia, lalu kemudian obatnya manjur gitu ya, kayak orang flu itu kan minum Panadol beres ya. Nah kalau ada obat seperti itu ya dan murah begitu, itu kita bisa menganggap COVID itu sudah selesai, sudah bisa dianggap seperti flu biasa. Itu loh. Kuncinya adalah di obat ya. Dan vaksinasi sudah mungkin di atas 90% lah ya. Jadi hampir semua orang sudah divaksinasi. Insya Allah kita bisa anggap flu itu sebagai SARS-CoV-2 sebagai flu biasa. Karena orang yang sudah divaksin tuh unlikely menjadi parah begitu ya. Ya, oke. Ini ada komentar sih di WA Group ya. Di Pak Fatah ini sepertinya penduduk dunia akan mencapai herd immunity terhadap COVID melalui perpaduan antara vaksinasi dan alami, infeksi. Iya, betul. Ya, soalnya kemampuan produksi vaksin dunia juga tidak mencukupi, apalagi antibodi yang terbentuk setelah vaksinasi kan nggak lama. Makanya ada vaksin ketiga, booster. Berarti nanti ada vaksin keempat dan seterusnya barangkali gitu. Itu komentar Pak. Belum tentu, karena begini. Fatah. Belum tentu, karena begini. Misalnya orang yang sudah divaksin oleh Pfizer itu di booster nggak ada gunanya.
karena data efikasinya itu tidak berubah, khusus untuk yang sudah divaksinasi Pfizer 1 dan 2. Artinya booster itu hanya digunakan kalau vaksinasi awal itu bisa di booster, bisa diperbaiki, gitu ya. Tapi tidak semua vaksinasi itu bisa diperbaiki, paham ya mas saya? Jadi misalnya Moderna dan Pfizer itu tidak perlu booster lagi sebetulnya, karena di booster nggak akan mengubah efektivitasnya. Jadi Sinovac diantaranya atau AstraZeneca itu memang akan berubah gitu ya kalau di booster gitu. Nah, tetapi beberapa vaksin itu tidak berubah. Nah, booster juga diperlukan kalau benar-benar ada strain yang signifikan bisa escape. To be honest, untuk escape dari vaksin itu tidak mudah buat virus itu. Tidak mudah. Nah, jadi ada penurunan efikasi betul, tapi kemudian escape beneran itu enggak ada. Kasus polio, kasus cacar, dan kasus-kasus vaksinasi banyak penyakit menular yang lain membuktikan bahwa vaksin-vaksin itu bekerja cukup baik selama puluhan tahun. Kayak polio itu sampai sekarang masih efektif, nggak pernah berubah vaksinnya, yaitu itu juga. Gitu. Jadi pada waktu emerging polio yang baru itu vaksinasi yang lama juga masih bekerja. Begitu. Itu kata ahli imunologi dari UCLA kalau nggak salah. Dari pagi saya baca, saya dengarkan video. Saya putar sini ke habis itu. Jadi menarik ya. Jadi Anda bisa cari informasi sendiri lah ya di internet itu bagaimana pendapat para ahli itu dalam menyikapi perkembangan daripada SARS-CoV-2. Jadi mereka tidak terlalu khawatir karena mereka sudah lihat bahwa RNA virus memang begitu kelakuannya. Gitu. Jadi, kalau selama kita berusaha dengan sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa selamat. Kayak flu babi itu kan dulu ramai juga itu. Sampai Amerika itu saya tahu persis itu. Ada lembaga defense ya, di Amerika yang khusus riset untuk menahan biological weapon, diantaranya flu babi. Yaitu mereka membuat vaksin menggunakan tembakau. Jadi dia bisa menghasilkan vaksin sejumlah mungkin ratusan ribu atau jutaan dosis begitu hanya dalam waktu 1-2 bulan saja. Dengan menggunakan tembakau sebagai organisme penghasil vaksin. Dan itu sebuah alternatif daripada, dan itu lebih murah daripada menghasilkan vaksin menggunakan cara yang sekarang. Nanti coba pakai fermentol, pakai ruang steril apa segala macam. Jadi ini adalah breakthrough yang luar biasa. Jadi seperti itu. Manusia juga berusaha untuk survive. Vaksin virus juga berusaha untuk survive. Insya Allah manusia akan menang dari virus. Virus nggak punya otak, kita punya otak. Allah memberikan akal dan budi untuk kita bisa bertahan hidup. Insya Allah. Oke, baik, terima kasih Pak Sani. Pak Usna udah monitor belum ya, Pak Usna? Ada tapi mic-nya nggak, masih di mute terus. Harus ditelepon kali. Baik, Bapak Ibu sekalian, masih ada, mumpung masih ada waktu, barangkali ada yang mau menyampaikan pertanyaan atau komen. Ini ada, ya silakan. Siapa nih? Oh, Bu Nur, silakan Bu Nur. Terima kasih Pak Taufik dan Pak Soni. Saya ingin menanyakan sebenarnya bagaimana sih statusnya Omikron, Pak? Soalnya ada berita bahwa yang menyatakan bahwa
Omikron itu tidak seberbahaya COVID-19 gitu. Artinya dia sebagian menganggap seperti flu biasa gitu ya. Tapi sekarang kita dengar bahwa terjadi kenaikan infeksi Omikron yang cukup pesat gitu. Jadi kita itu menanggapinya seperti apa gitu ya? Apa seperti dulu lagi harus PPKM berjilid-jilid atau masih tetap pembelajaran tatap muka gitu Pak? Terima kasih. Saya jawab ya mungkin ya, nanti Pak Taufik bisa tambahin ya. Ya, silakan. Omikron itu seolah ditakut-takuti ya. Jadi, tapi di sisi lain kita tidak boleh menganggap remeh. Karena Omikron itu ciptaan Allah juga. Ya, ujian juga buat kita. Coba dibedakan antara infeksi dan sakit. Ya. Kita bisa terinfeksi tapi tidak sakit. Itu yang dikenal sebagai orang tanpa gejala. Jumlahnya banyak. Bahkan pada varian Delta pun sama. Hanya Omikron ini lebih rendah dari Delta. Jadi artinya yang sakit itu jumlahnya jauh lebih sedikit. Pada populasi yang tidak divaksin, yang jatuh sakit itu jauh lebih sedikit dibandingkan varian Delta. Demikian juga kematian. Kematiannya itu mungkin di bawah 1%. Sementara kalau pada Delta itu sekitar 3-5%. Tergantung ya, tadi tergantung dari situasi kesehatan atau vaskes kesehatan yang ada di sekitar situ. Nah, artinya kita menyikapi tidak terlalu berlebihan, juga tidak boleh underestimate. Ya, Bapak Ibu, dalam keadaan Omikron sedang mewabah, jangan coba-coba lepas masker lalu tertawa terbahak-bahak. Meskipun itu mungkin kemungkinan besar kita tidak apa-apa. Tapi tetap kita menjaga. Jadi kita menjaga menggunakan masker. Di sisi lain harus diwaspadai yang berputar di society kita itu bukan hanya Omikron. Varian lain itu masih ada. Delta itu masih ditemukan. Nanti kan harusnya Pak Ustadz bisa memberikan gambaran itu. Makanya saya ingin sekali Pak Ustadz itu, karena beliau bekerja di dalam deteksi COVID-19, maka dia tahu persis harusnya. Sekarang itu ada strain apa saja. Saya dengar Delta itu masih berkecamuk begitu, masih mulai naik juga. Nah, Delta itu bisa menyebabkan sakit parah dan apa yang disebut sebagai long COVID itu bisa terjadi itu. Long COVID itu suatu keadaan di mana gejala COVID itu stay more than 6 months. More than 6 months. Jadi gejala itu terus ada. Nggak selesai-selesai, sesak napasnya masih terus, atau gejala lain misalnya pening-pening lah, apalah gitu ya, masih terus, atau perutnya nggak enak, beberapa nggak bisa jalan, mungkin karena terlalu lama tidur juga nggak bisa jalan juga. Jadi long COVID itu bisa terjadi pada seseorang dan kita tidak tahu kenapa bisa begitu, tapi ya ada orang yang bisa tahan, ada yang tidak. Ya itu kan Allah menciptakan begitu. Ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang sakit, ada yang sehat, ada yang tua, ada yang muda, gitu ya. Ada yang rentan pada penyakit, ada yang tahan, ada yang merokok sampai umur 90 juga nggak kanker paru-paru, ada yang cuma setahun merokok langsung mati kanker paru-paru. Nah, masing-masing Allah memberikan rezeki pada kita, tapi kita jangan jumawa, jangan sombong ya, karena Allah tidak suka pada orang sombong. Tetap sabar, tapi rasional. Saya kira begitu. Jadi nggak usah khawatir, Omikron itu akan menyebabkan kita menjadi PPKM dan sebagainya.
Tapi seharusnya tidak perlu karena obat itu sudah ada. Jadi harusnya tidak perlu dan harusnya pemerintah menjadi lebih siap ya. Karena damaging ekonominya luar biasa. Jadi tidak mudah itu harusnya PPKM. Saya kira demikian. Oke, gitu ya Bu Nur. Terima kasih Bu Nur. Ini di chat ini ada satu pertanyaan lagi ya, walaupun tadi agak mirip-mirip yang saya bacakan. Dari alumni kita nih, Teh Ratna Sudrajat ya. Apakah sistem imun juga berperan Pak melawan virus COVID, bukan sekadar obat? Maksudnya imun daya tahan tubuh yang tadi bervariasi Pak Soni, barangkali ya setiap orang bisa beda-beda ya sistem imun. Gimana nih Pak Soni? Iya betul. Jadi tergantung orangnya, juga tergantung virus, tergantung vaksinnya. Jadi ada vaksin yang bisa turun kemampuannya dalam skala yang lebih besar, ada juga yang bisa cukup ampuh begitu. Tapi secara umum itu tidak sampai hilang gitu ya. Jadi si kemampuan untuk menahan virusnya itu tidak sampai hilang sama sekali, itu enggak. Orang masih bisa terinfeksi tapi mungkin tidak sampai sakit berat. Akan sangat jarang lah orang yang sudah divaksin itu kemudian menjadi sakit berat. Nah, tetapi dalam populasi ya jumlah yang terinfeksi dan sakit itu bisa menjadi lebih banyak gitu ketika ada varian baru, itu bisa saja karena vaksinnya dipakai dari varian yang lama. Jadi ahli imunologi mengatakan bahwa vaksin itu dibuat untuk mengenal epitop. Nah, epitop itu adalah titik-titik di protein S1. Kalau S1 itu dipakai sebagai vaksin, maka protein S1 itu punya banyak epitop. Epitop itu bisa ada pada daerah RBD ya, atau di daerah yang lain. Nah, kalau ada mutasi di RBD, lalu dia bisa escape dari vaksin, tapi yang lain nggak bisa escape dari vaksin, karena yang lain tidak berubah. Gitu ya, paham ya? Jadi untuk escape dari vaksin itu not very easy untuk virus itu. Ya, itu bukan saya yang ngomong, itu ahli imunologi dari Amerika ya. Jadi mungkin ada datanya, saya kebetulan nggak punya gitu ya. Jadi nggak usah khawatir, vaksin itu bisa turun kemampuannya, tetapi tidak sampai hilang. Ya, hilang begitu saja tidak sampai. Nah, untuk itu kadang-kadang orang ingin safety, maka dilakukanlah booster supaya lagi begitu. Kalau booster itu kan pakai vaksin yang berbeda, artinya tubuh itu diperkenalkan pada epitop yang berbeda lagi, ya, sehingga dia akan makin punya library yang jauh lebih banyak untuk menangkal virus baru. Nah, itulah hebatnya hukum alam itu. Bagaimana herd immunity, natural herd immunity? Kalau Anda pernah terinfeksi, bersyukurlah karena badan Anda sudah mengenal musuh. Jadi kalau ada yang lain masuk, itu kita sudah siap. Jadi bahkan Anda tidak tahu kadang-kadang Anda terkena COVID-19 karena Anda tidak bergejala begitu, ya, dan nggak pernah diperiksa juga begitu karena nggak sakit. Dan itu bagian dari herd immunity dan rahmat Allah gitu. Rahmat Allah pada manusia bahwa orang yang OTG itu akan menjadi faktor di mana dia akan survive. Meskipun virus baru muncul, dia sudah mengembangkan antibodi yang mengenali epitop yang jumlahnya banyak sekali. Jadi kalau berubah mutan hanya 1-2, mungkin taruhlah 50 asam amino, itu belum tentu bermakna gitu ya. Karena epitop itu bisa terdiri dari ribuan asam amino. Jadi
kita perhatikan hukum alamnya sehingga kita tidak terlalu khawatir dan juga tidak boleh sampai. Itu saja. Enggak, silakan Pak Taufik. Ya baik. Terima kasih, Pak. Teh Ratna ini mumpung naik ya. Ini alumni biologi nih pasan ini. Ya. Mas biologi ya Ratna Iya. ya, belum Iya, SITH Pak. ya. Belum masih biologi, Pak. Saya angkatan 95. Nah, kata 95 ini kerja ini setahu saya kerjanya di industri obat nih. Tahu banyak lah tentang obat-obatan gitu. Iya, Pak. Ternyata mungkin boleh cerita pada kita ya tentang obat-obatan yang terkait dengan ini COVID Ya, ini. mungkin sekarang gini Pak, karena saya di industri farmasi ya Pak. Kebetulan 6 tahun terakhir ini saya di pembelian sourcing raw material Pak. Kalau tadi Bapak menyinggung soal vaksin gitu, pada sekarang mungkin saya ingin bertanya tentang efektivitas antivirus Pak. Jadi kami ini di industri ini sekarang terutama karena saya searching bahan baku, kita tuh memang di-push untuk mencari sumber-sumber antivirus ya Pak. Dari Favipiravir, terus mungkin sekarang yang lagi in Remdesivir dan Molnupiravir ya Pak ya. Ya. Nah, mungkin buat kami Pak yang industri perusahaan farmasi PMDN gitu Pak, bukan asing, itu kita memang terbentur oleh paten ya Pak. Karena paten itu rata-rata dimiliki oleh PMA. Kita yang PMDN ketika akan mengembangkan juga terbentur. Semua sudah dikuasai Merck, Pfizer gitu. Tapi akhirnya kita memang tetap mengembangkan Pak. Jadi ketika paten mereka berakhir kita bisa masuk gitu. Cuman saya berpikirnya itu apakah obat-obat ini efektif untuk melawan virus ini? Kayak kemarin mungkin Pak, awalnya kan kita rame tuh Favipiravir ya Pak ya. Ya. Ketika kita baru saya searching, udah ganti lagi. Yang lalu aja saya belum sempat, istilahnya kita belum sempat daftar ke BPOM, udah ada lagi yang baru lagi. Ditambah sekarang ada Omikron ya Pak. Jadi saya sampai berpikir juga ini sebetulnya efektif nggak sih Pak obat-obat ini? Ya, saya tidak meneliti secara khusus melihat atau mengamati begitu ya untuk obat-obatan ini. Tapi beginilah ya, suatu hal yang biasa di dunia farmasi bahwa paten itu bisa juga kita ambil lisensinya. Kita beli saja lisensinya. Jadi kita minta lisensi, karena ini sedang pandemi, maka kadang-kadang kita bisa push dari WHO untuk mendapatkan free patent. Ya, jadi freedom to operate namanya. Ya. Itu adalah hak, karena sebagai negara berkembang belum tentu harga yang diberikan merek dan lain-lain itu bisa terjangkau oleh masyarakat kita, gitu ya. Saya nggak tahu jumlah harganya, Ibu tahu nggak itu Molnupiravir dan lain-lain itu berapa itu yang buatan merek sekarang di Indonesia itu? Katanya baru masuk Februari ya Bu ya. Kemarin sih saya baca terakhir kan kita tuh katanya udah pesan ya Pak, yang Merck itu harusnya sih akhir Desember tuh masuk ya, tapi ternyata belum. Februari katanya Bu. Iya. Kalau ngelihat dari harga yang Favipiravir aja ya Pak, itu sudah mahal menurut ukuran kita ya Pak ya. Ya. Yang baru itu. Mahal tuh harganya berapa Nak? Saya lupa apa, tapi saya sempat tanya waktu kakak saya positif COVID itu satu strip itu udah di atas 1 jutaan ya Pak ya. Satu strip 10 ya, 10 isi 10. Berarti saya pikir yang molekul baru ini pasti akan lebih mahal ya Pak harganya. Ya, dan ini dan ini memang dipunya oleh Merck. Seingat saya yang Favipiravir itu Kimia Farma sempat bikin generiknya Pak.
Nah, itu maksud saya. Nah, tapi itu jadi masalah juga, Pak. Ternyata kan akhirnya ditarik lagi tuh waktu itu. Sempat Kenapa? karena ya itu Pak, patennya kan dimiliki oleh perusahaan yang awal. Jadi tetap walaupun kita mau bikin generik, tetap juga Pak itu ada persyaratan gitu. Jadi memang sulit juga iya. ini. Ya, memang harus dimintai. Tadi sebetulnya kita bisa mengajukan ke WHO sebagai negara berkembang, karena ekonominya juga masih kacau, itu minta namanya freedom to operate tadi. Jadi free patent istilahnya. Patennya dibebaskan untuk bisa diproduksi di Indonesia, begitu. Itu sebetulnya harusnya Menteri Kesehatan yang bekerja itu. Lalu nanti free patent itu bisa disebar ke BUMN atau perusahaan swasta. Jadi itu salah satu. Jadi teman-teman di swasta bisa himbau tuh ke Kemenkes untuk minta freedom to operate ke WHO. Itu satu. Eksplorasi jamu atau traditional medicine itu bisa juga dilihat, Pak, Bu. Mohon maaf ini ya, ini pengalaman pribadi, bisa saja ini case ya, dan bisa bukan general case. Tapi adik saya serumah itu sakit COVID, Mbak. Satu, suaminya itu buta karena ada glaukoma, dia juga punya komorbid darah tinggi, mungkin juga badannya nggak tahu ada apa lagi, ya pokoknya lemah sekali orang itu. Ya. Sehingga saya pinjamkan waktu itu sempat oksigen generator juga. Lalu kemudian adik saya sendiri adalah mantan survival dari kanker payudara. Ya. Suaminya sembuh, dia juga sembuh. Ya. Orang tua saya, ibu saya juga tinggal bersama mereka, umur sudah hampir 70-an gitu. Kena juga, sembuh juga. Ya. Sempat kehilangan rasa, tapi dia sembuh. Kemudian anaknya suami istri masih baru menikah, kebetulan punya anak yang juga punya masalah dengan perkembangan, kena juga, anak bayinya kena, dia kena, suaminya kena, survive, sembuh. Kemudian keponakannya dia punya kelainan pada tiroid, ya, hypertiroid, sudah lama, sudah 3-4 tahun, mungkin sudah 5 tahunan. Kena, survive. Ya, lalu anaknya satunya lagi, ya itu masih sehat-sehat saja sih. Suami istri juga kena, sembuh juga. Apa rahasianya? 1, minum teh uwu. 2, minum madu dan yang mengandung Hindu yang Ustadz Hidayat itu apa namanya? Hutus Hindi. Jadi hutus Hindi dan madu ya. Itu dia minum juga. Jadi awal-awal dia minum semacam teh uwu gitu, dia ada jahe, ada serai, ada Udah uwu ya. Oh ya, semacam itulah. Tapi tidak pakai kayu apa gitu, nggak pakai, tapi yang lain dipakai gimana dia. Itu tiap hari dia minum, keluarganya juga minum. Terus terakhir dia minum madu dan hutus Hindi itu yang sudah dicampur gitu, terus sehari 3 kali gitu. Alhamdulillah 2 minggu semua bebas. Iya sih Pak. Sebetulnya herbal itu banyak. Ya, jadi sebenarnya bisa dieksplor lalu dibuat sediaannya, dicari mana yang sebetulnya menjadi key factor kan begitu ya. Jadi mungkin itu Pak tadi seperti yang saya bilang, sebetulnya
buat saya pribadi ya Pak, saya juga sempat ngobrol sama Pak Taufik bahwa sebetulnya buat saya pribadi sih sistem imun yang paling berpengaruh Pak. Karena kebetulan saya sudah 5 tahun terakhir Pak setiap hari minum rebusan jahe, kunyit, serai, kayu manis. Itu sebelum pandemi sudah saya lakukan. Makanya sebetulnya ketika pandemi ini kan jadi ramai tuh Pak, banyak yang pakai. Saya sih sudah merasakan khasiatnya gitu. Jadi memang ketika ada vaksin dan obat-obatan ini sebetulnya saya mempertanyakan apakah itu efektif gitu. Karena pengalaman pribadi saya pun sepertinya sistem imun lah yang paling berperan menghadapi si COVID ini gitu. Ya, artinya kan kalau vaksin itu kan merangsang sistem imun yang spesifik. Ya. Betul. Tapi kalau yang Ibu katakan tadi jamu-jamuan dan lain-lain itu kan sistem imun yang general. It's different, berbeda. Dua-duanya bisa berperan gitu ya, tetapi efektivitasnya tentu yang spesifik. Ya. Itu ya tuh penangkal awal yang kita rebus tadi ya. Ya Pak. Mungkin untuk beberapa kami perusahaan farmasi yang akhirnya tidak bisa memproduksi antivirus, Pak, kita memang fokus di vitamin-vitamin yang membantu ya Pak meningkatkan sistem imun. Seperti kebetulan monostimulan ya. Ya, vitamin D3. Kemarin kan sempat ramai juga tuh ya Pak, vitamin D3 ternyata ada pengaruh juga membantu walaupun mungkin sekian persen. Kan akhirnya ya kita jadi memproduksinya di situ aja Pak, yang memang mudah, tidak paten, akhirnya hanya vitamin-vitamin pembantu, vitamin D3, vitamin C, di situ Pak fokusnya. Ya. Jadi gini Mbak, berbeda dengan perusahaan di luar negeri, maaf ya, saya juga mengkritik diri saya sendiri begitu. Perusahaan-perusahaan dalam negeri itu tidak pernah mau invest untuk inovasi. Semua, ya, sebagian besar perusahaan farmasi, perusahaan biochemistry tidak mau melakukan investasi untuk inovasi karena mahal dan belum tentu berhasil. Sebagai contoh, yang pernah saya baca, Bayer misalnya, itu PhD-nya ratusan itu. Ya. Mereka bekerja pada proyek-proyek yang sangat advance sehingga kemungkinan gagalnya besar. Makanya ketika sekali dapat itu dia gebuk gitu. Dia gebuk supaya dapat duit banyak. Karena modalnya besar sekali. Ya, resikonya juga besar. Jadi makanya industri obat itu seperti itu. Nah, industri dalam negeri itu sulit berkembang karena kebanyakan hanya ingin beli paten atau kemudian mendapatkan lisensi untuk memproduksi begitu. Mohon maaf ya, ini otokritik ya. Vaksin pun begitu. Bio Farma itu mana pernah menghasilkan vaksin sendiri. Kecuali vaksin-vaksin yang sifatnya apa ya, mudah dibuat lah ya, seperti killed virus begitu ya, mereka masih bisa buat. Tapi yang rekombinan, no way. Mungkin dananya Pak. Loh, iya, itu yang saya katakan, perusahaan kita itu nggak mau investasi. Itu investasi. Kan nggak mau gagal kan? Iya. Terus siapa bilang itu Bayer, Pfizer, itu perusahaan-perusahaan besar itu mereka mau, dia tahu dia bisa rugi. Dan rugi itu jutaan dolar. Tapi kalau dia dapat jackpot, karena orang lain nggak akan bisa. Gitu loh. Bahkan kayak yang sekarang ini kan, kayak apa Jepang aja kan nggak ini ya, nggak memproduksi vaksin ya untuk COVID itu ya, belum atau Jepang, Korea itu kan kita belum dengar ya.
Ya mereka juga berambisi, cuman mungkin udah kalah saing lah dengan yang tadi Pfizer gitu kan, AstraZeneca dan Cina ya dengan Sinovac ya. Walaupun dengan banyak catatan-catatan, tapi toh ternyata dipakai juga di kita. Nah, kalau Cina kan pinter, Pak. Cina itu kan dari awal tidak mau meratifikasi perjanjian paten dunia. Dia tidak mau. Kalau paten ya nggak ada buat kita, ya kita tiru, nggak ada. Kita nggak pernah menandatangani ratifikasi itu. Nah, Indonesia cepat-cepatan tanda tangan biar kelihatan menjadi penduduk dunia yang baik kan. Tapi kan rugi sendiri. Coba lihat Cina sekarang. Berapa paten yang dia tiru? Dengan meniru paten orang, dia bisa membuat paten baru karena dia tahu kelemahannya dan dia bisa improve. Itu. Jadi kalau perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mau invest meniru paten pun belum tentu jadi loh. Karena paten itu ada hidden agendanya juga di dalam. Saya pernah ngikutin paten dan tidak berhasil. Saya ikutin persis, tidak berhasil. Ya, kenapa? Karena memang ada yang diumpetin. Dan kita harus tahu mana yang diumpetin. Dan yang diumpetin itu bisa kita rubah, kita modif menjadi paten baru. Nah, itu sebenarnya apakah mau nggak nih perusahaan-perusahaan dalam negeri melakukan itu? Resikonya nggak berhasil. Udah keluar 100-200 juta nggak berhasil. Tapi apa sih 200 juta kalau dia dapat 5 triliun? Kalau dia bisa dapat 5 triliun, dia wajar lah kalau dia invest misalnya 100 miliar. Ya kan? Berarti modal. Nggak mau. Iya Pak, kalau dapat 5 triliun, katanya gitu kan. Kalau enggak, loh iya namanya bisnis kan bisa rugi, bisa untung. Atau. Cuman ente mau resiko ya, ente bisa dapat untung gede gitu aja. Itu aja. Itu sebagai otokritik ya, itu juga berlaku untuk diri saya sendiri juga. Sehingga kita memang di Indonesia itu belum sampai sana gitu. Ya, ini memang kelemahan kita ya untuk di Solo. Kita juga pernah diskusi juga dengan beberapa teman terkait dengan obat-obatan kan gitu. Memang di kita bahan-bahan obatan itu ya Teratna ya masih impor ya sebagian besarnya mungkin 90% ya. Masih Pak. Jadi masih impor. Masih impor. Bahkan garam aja anaknya. Garam juga masih impor. Iya Pak. Karena kualitasnya juga yang dalam negeri jauh ya Pak. Jadi mau nggak mau kita ya impor. Kan kita negara dengan pantai terpanjang kedua di dunia. Ya. Garam, iya betul Pak. Bahkan ada gitu kan. Hanya garam atau memang untuk medicine grade-nya gitu ya Pak. Ya. Grade-nya itu. Ekstrak aja Pak, tetap masih lebih bagus punya Cina India. Ekstraknya ya? Iya ekstrak kunyit, jahe gitu Pak. Tetap masih bagus dari luar. Pakai nano kali ya, Nak ya? Nanoteknologi. Nggak tahu Pak, karena kan untuk obat-obatan tuh kita harus pharma grade Pak. Ya BPOM itu kalau buat food grade mungkin bisa Pak yang dalam negeri untuk suplemen aja, tapi untuk kategori obat biasanya BPOM tuh harus yang pharma grade. Nah itu yang susah untuk dalam negeri mungkin Pak. Jadi ini terkait dengan ini pemerintah juga. Jadi kalau PKC Partai Komunis Cina itu anggotanya ada sekitar 10 atau belasan orang. Itu semua engineer. Bukan tukang kayu atau bukan yang nggak lulus SMA begitu, bukan. Jadi petinggi Partai Komunis Cina adalah engineer. Sehingga mereka tahu persis how to innovate. Bagaimana kita menguasai teknologi itu tahu sekali mereka. Coba perhatikan. Cina bisa booming kayak begitu.
semua dia tiru, nggak ada yang dia tiru. Kemudian dia buat sistem mass production, ya. Tenaga kerja dihargai murah, sehingga barangnya keluar sangat murah, ekspor masuk kemana-mana karena murah dan bagus. Sekarang kalau kita mau bikin large scale apa, you name it lah, mau bikin sensor begitu ya, bikin di Indonesia large scale mahal karena infrastrukturnya nggak siap. Kalau mau bikin apa aja, saya mau pesen 100 sensor kayak begini. Itu skala industri rumah tangga udah Pak Sony kalau di Cina ya. Ada yang begitu, tapi ada yang industri besar, Pak. Nah, itu memang disupport pemerintah Cina, Pak. Sehingga apa ya? Ya itu memang dibuat, didesain. Indonesia itu adalah produser LPG terbesar di dunia. Ya, zaman Megawati. Apa gas alam itu diapain coba sama Megawati? Dijual. Dijual ke Cina sampai 20-30 tahun. Sehingga satu-satunya ini saya dapat dari dosen ini loh, dari dosen elektro ya, yang bilang ini. Jadi Jakarta tuh punya satu pembangkit listrik berbahan gas sebagai model yang harusnya nanti akan diterapkan di seluruh Indonesia karena kita punya LPG banyak, gas bumi banyak. Dijual sama Megawati itu sampai 30 tahun kalau nggak salah. Nah, ketika Jakarta kehabisan batu bara, dia mau pakai gas, gasnya nggak ada, sudah diekspor semua. Emang ada yang ngomong? Ada yang ngomong di koran? Nggak ada. Kita pada tahu kelicikan Megawati itu. Desain energi Indonesia itu sudah dibuat itu pakai gas. Bukan pakai air. Air ya air, tapi ada yang gas, bukan batu bara. Ya. Sekarang juga batu bara lagi masalah nih. Nah, sekarang kalau dengerin lagi itu batu bara, itu tuh beko banget. Oke, itu bab yang berbeda nanti. Ya, maksud saya itulah, ini kan terkait dari vaksin dan obat tadi kan. Jadi sebetulnya peran pemerintah itu besar sekali, Bu Ratna. Jadi kalau pemerintah itu tidak berpihak, itu tidak mungkin ya, sistem inovasi bangsa itu bisa terbangun. Pemerintah Cina itu membeli paten berapa? Dibeli paten itu dipakai supaya negaranya bisa produksi murah, kemudian diekspor. Itu namanya scientific based policy, Pak Sony. Polisinya berdasarkan pada pertimbangan keilmiahan ya. Karena engineer yang memimpin negara, bukan tukang kayu, bukan lulusan SMA gitu loh. Oke. Oke, Mas Sony, ini waktunya kita udah 9:30 ya. Ibu-ibunya udah pada mengantuk nih kelihatannya. Baik, terima kasih Pak Sony atas sharing knowledge-nya buat kita sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat ya, Bapak, Ibu, Mbak, Mas ya, dan para mahasiswa sekalian ini. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kita dapat pencerahan dari Pak Sony tadi dan jadi amal jariah buat Pak Sony dan buat kita untuk talabul ilmu ya, jadi bersama pahala juga. Soalnya ini menjadi challenge bagi kita. Challenge bagi kita untuk ya lebih bergerak lah gitu ya, supaya bisa memberikan kontribusi ya terhadap kemanusiaan kan, khairun nas anfa'uhum linnas gitu Pak Sony ya, sebaik-baik manusia adalah yang memberikan manfaat yang lebih banyak pada manusia yang lain. Baik, saya kira kita cukupkan. Terima kasih sekali lagi Pak Sony. Raihan silakan di take over untuk menutup acara ini. Baik, terima kasih Pak. Alhamdulillah, telah kita ikuti bersama kabar kajian online Al-Jabar ini. Terima kasih kepada Pak Taufikur Rahman yang sudah menjadi moderator dan Pak Sony yang telah menyampaikan materi. Semoga dapat menambah wawasan pengetahuan serta keimanan kita.
Dan semoga kita semua selalu diberi kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Terima kasih kepada jamaah yang telah hadir pada kabar kali ini. Saya mewakili panitia yang bertugas memohon maaf apabila ada kesalahan. Marilah kita tutup kajian majelis ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Sehat walafiat ya. Mudah-mudahan. Terima kasih Mbak Ada Pak Eri ini baru kelihatan. Terima kasih Pak Sony, Pak Topik. Bu Yuce, masih Bu Yudi ya. Terima kasih Pak Topik, Pak Sony, terima kasih. Assalamualaikum. Mana nih Pak Eri nih? Baru muncul Pak Eri.